Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semua, perkenalkan, saya Nisa Aulia Rahma dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai membandingkan pecahan. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah siswa dapat memahami dan membandingkan dua bilangan pecahan. Sebelum masuk pada pokok bahasan, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pecahan, yaitu tentang bentuk penulisan. Di sini terdapat pecahan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, serta B bukan merupakan faktor dari A. Masuk pada pokok bahasan, yaitu 1. Kita akan membahas mengenai metode 1, yaitu dengan penyebut sama. 2. Kita akan membahas mengenai metode 2, di mana penyebut berbeda. 3. Kita akan membahas mengenai metode 3, yaitu kali silang. Dan yang keempat adalah latihan. Metode 1. Untuk penyebut yang sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Contoh 1, 3/4 banding 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Karena 3 lebih besar dari 1, maka 3/4 lebih besar dari 1/4. Contoh 2, 1/3 banding 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 3, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja, yaitu 1 dan 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka 1/3 lebih kecil dari 2/3. Contoh 3, 4/5 banding 4/5. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja, yaitu 4 dan 4. Karena 4 sama dengan 4, maka 4/5 sama dengan 4/5. Nah, ada kuis buat teman-teman. Silahkan dijawab ya. 12/15 banding 2/15. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 12/15 lebih besar dari 2/15. Masuk pada metode 2, yaitu untuk penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Pada metode ini terdapat dua cara, yaitu cara 1 dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama sehingga menghasilkan penyebut yang sama. Contohnya 1/4 banding 1/6. 1/4 ini kita akan kalikan dengan 3, didapatkan 1 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 3/12. Dan 1/6 ini akan kita kalikan dengan 2, akan dihasilkan 1 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 2/12. Kita mendapatkan penyebut yang sama, yaitu 12. Maka 1/4 sama dengan 3/12 dan 1/6 sama dengan 2/12. Karena penyebutnya ada 3 dan 2, maka 3 lebih besar dari 2. Jadi 1/4 lebih besar dari 1/6. Cara 2 yaitu menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya. Contohnya
1/2 banding 3/5. Kita akan mencari KPK dari 2 dan 5. Didapatkan KPK-nya adalah 10. Maka 1/2 sama dengan 5/10 dan 3/5 sama dengan 6/10. Karena kita mendapatkan penyebutnya 5 dan 6, maka 5 lebih kecil dari 6. Jadi 1/2 lebih kecil dari 3/5. Apakah jawaban dari 5/7 banding 1/3? Silahkan dijawab ya teman-teman. Tepat sekali, jawabannya adalah 5/7 lebih besar dari 1/3. Masuk pada metode 3, yaitu mengalihkan silang antara pembilang dan penyebutnya. Contoh 1, 1/5 banding 2/3. Kita akan mengalihkan 1 kali 3 dan 2 dikali 5. 1 dikali 3 sama dengan 3, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena 3 lebih kecil dari 10, maka 1/5 lebih kecil dari 2/3. Contoh 2 yaitu 2/3 banding 2/4. Kita akan mengalihkan 2 dengan 4 dan 2 dengan 3. 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 8 lebih besar dari 6. Jadi 2/3 lebih besar dari 2/4. Ada kuis lagi buat teman-teman. Bisa dijawab ya. 3/4 banding 2/5. Ya, jawabannya adalah 3/4 lebih besar dari 2/5. Nah, kita masuk pada poin keempat. Akan ada latihan-latihan. Di sini teman-teman bisa menjawab ya. Tentukan perbandingannya. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1. 6/17 banding 9/17. 2. 5/12 banding 7/8. 3. 11/13 banding 5/12. Pada soal ini, pecahannya dapat dilihat pada gambar yang terarsir. 4. A banding B. 5. B banding C. 6. C banding D. 7. D banding A. 8. Gambarnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Petunjuknya sama soal yang sebelumnya. 8. P banding Q. 9. Q banding R. 10. R banding P. Jawaban beserta caranya bisa dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Apabila mengalami kesulitan, bisa ditanyakan. Selesai sudah untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.